Parenting berbasis kejujuran akan menghasilkan parenting berbasis kesyukuran. Mereka yang bersyukur akan punya rasa malu, akan punya kejujuran, akan punya pengakuan pada yang baik ataupun yang buruk. Seorang ibu atau bapak yang berusaha selalu bersyukur, maka dia akan mengekspresikan rasa syukurnya kepada manusia. Ketika kita sudah bersyukur kepada Allah, maka kita akan bersyukur kepada manusia. Rasa syukur kita kepada Allah akan melahirkan perwujudan akhlak yang baik, yaitu sikap yang baik yang penuh dengan keadilan, dan keadilan ini membawa pada sikap baik yang lain. Alhamdulillah, anaknya sudah mandi. Terima kasih adik tadi sudah mandi dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih adik tadi bisa bermain sendiri, mama bersih-bersih. Terima kasih ya kak, mama tadi kerja, kakak nak rewel, nak nangis. Maaf ya kak, mama tinggal kerja. Maaf ya kak, mama terlalu banyak minta tolong. Terima kasih ya kak, karena kakak sudah mau sekolah. Terima kasih ya bang, karena abang sudah ngerjakan tugas. Alhamdulillah ya Allah, matur nuwun anakku hari ini sekolah. Alhamdulillah hari ini berangkat sekolah dengan selamat, pulang sekolah dengan selamat. Alhamdulillah anakku bisa mengerjakan tugasnya. Terima kasih karena kakak sudah mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Terima kasih sudah makan makanan yang mama buat dengan baik. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih anakku sudah mau sholat meskipun harus kusuruh. Ketika kita parentingnya berbasis kesyukuran, padahal yang sepele ataupun yang besar, itu mampu membuat kita akhirnya punya rasa malu yang tinggi ketika mau menyalahkan anak. Kok gak diingat sih omongan mama? Kita ingat, ya Allah, aku aja sering lupa kepadamu ya Allah. Aku sholat juga sering diakhir-akhirkan, kenapa kok aku nuntut anakku baik? Rasa malu itu membuat kita akhirnya tidak mudah terjebak halusinasi. Aku pengen anakku baik dan itu harus dimulai dari anakku, bukan dari kita. Maka kita tendang anak kita dari rumah kita kirim ke pondok, kita kirim ke sekolah-sekolah full day, biar dia gak di rumah, biar dia tambah pinter, biar dia tahu rasa di pondok, biar dia tambah punya ilmu yang membuatnya lebih baik daripada aku. Itu adalah halusinasi. Kebaikan terus dimulai dari kita. Ketika kita menunjukkan rasa malu, ketika hendak marah, kita tertahan, kita hendak marah yang sakarpe dewe mengeluarkan kata-kata memuaskan nafsu kita yang tidak berperspektif keadilan. Ketika kita marah, kita mendengarkan ke anak kita. Kok gitu sih kakak? Mama kan sudah bilang nih, iya ma, aku tadi sudah, terus aku lupa yang berikutnya. Iya ya, aku sendiri juga sering lupa, maka kita menahan diri. Ketika kita sering mewujudkan rasa syukur kita, membuat kita menjadi orang yang pandai menghargai kebaikan orang lain, sebenarnya hanya sepele. Anak kita akan menjadi orang yang sama, yang pandai bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, ternyata kentut itu enak sekali. Buang air besar itu bikin badan kita terasa ringan. Sekedar upil-upil membersihkan hidung terasa nikmat sekali. Alhamdulillah, untuk karena yang kecil yang sepele saja akan dia mampu menghargai. Dia tidak akan jadi pribadi yang rewel pilih-pilih makanan yang tanda dia tidak bersyukur. Karena kita menunjukkan juga pribadi yang tidak bersyukur. Kalau kita menunjukkan pribadi yang bersyukur, maka anak kita juga akan bersyukur dalam segala, termasuk dalam hal makanan. Anak kita ketika akan membantah, dia akan malu karena kita mencontohkan rasa malu. Karena kita bersyukur kepada Allah. Mbak, anaknya sampean tabrakan iku ning kono, dilihat ya Allah. Adik, abang kok bisa tabrakan? Tapi dilihat anaknya sehat walafiat, tidak ada apa-apa. Alhamdulillah, malu sama Allah kalau mau marah-marah. Main mulu aja, dan sebagainya. Anak kita melihat semua itu, maka ketika anak kita juga hendak marah, dia juga tidak akan brutal seperti itu. Parenting berbasis syukur akan menghadirkan anak-anak yang juga pandai menghargai kebaikan, yang juga akan menghargai kebaikan manusia, yang juga akan, yang paling penting adalah menghargai apa yang diberikan oleh Allah. Bersyukur adalah mengakui kebaikan sebagai kebaikan, dan itu hidup di dalam diri kita, bukan suatu kebaikan yang hanya dinikmati kemudian dilupakan, tapi kebaikan yang diakui, kemudian diingat, dan mampu membuat kita mempunyai wujud akhlak syukurnya tadi, mempunyai wujud akhlak yang baik, yang bernama sabar dalam sorot mata, sabar dalam pilihan kata, sabar dalam mengungkapkan emosi, amarah, kekhawatirannya, tidak sekedar mengikuti emosi kita, ketakutan kita, sehingga kita tidak mudah terjebak dalam merespon ketakutan kita, kekhawatiran kita. Kamu itu kalau sudah seperti ini, besok kalau besar begini. Itu hanya membuat kita menyakiti anak kita. Kita mau marah, ya Allah, aku dulu itu dinasihati begini, aku sendiri juga
ini. Nggak mendengarkan baru setelah aku tua. Ya Allah ampuni aku, ya Allah lindungi anakku. Akhirnya yang terucap adalah doa permohonan kepada Allah. Rasa malu itu mendatangkan akhlak yang terpuji. Itu buat kita jadi adil, tidak menuntut anak kita menjadi dewa, tidak menuntut anak kita menjadi malaikat, sementara kita sendiri setan yang semena-mena boleh mengatakan apa saja, boleh mengekspresikan, meluapkan emosi kita kapan saja dengan cara apa saja. Tujuan pendidikan adalah keteladanan yang membentuk akhlak.